Bayangkan sebuah momen sederhana di tahun 2007. Di sebuah ruangan dengan pencahayaan seadanya, seorang pemuda pemalu berambut gondrong berusia 20 tahun yang baru saja mulai mencuri perhatian dunia bersama Barcelona diminta berpartisipasi dalam sebuah pemotretan amal untuk kalender UNICEF. Di pangkuannya ada sebuah bak mandi plastik kecil. Di dalam bak itu seorang bayi berusia beberapa bulan sedang tertawa sambil diperciki air. Pemuda itu adalah Lionel Messi, dan bayi yang ia mandikan, yang saat itu bahkan belum bisa menyebut namanya sendiri, adalah Lamine Yamal. Kalian pikir cerita ini hanya kebetulan belaka? 19 tahun kemudian, naskah paling puitis dalam sejarah sepak bola semesta resmi ditulis. Hari ini kita sedang menghitung mundur menuju sebuah takdir yang terasa seperti cerita fiksi. Pemuda pemalu itu kini telah menjadi GOAT yang menginjak usia 39 tahun, membawa beban satu negara di punggungnya. Sementara sang bayi kini menjelma menjadi wonderkid paling mengerikan berusia 19 tahun, yang siap merampas takhta dari tangan orang yang dulu memandikannya. Selamat datang di edisi spesial. Siapkan kopi kalian, duduk yang santai. Karena hari ini kita akan mengupas tuntas, membedah sampai ke akar-akarnya, partai puncak paling epik abad ini. Final Piala Dunia 2026, Timnas Argentina melawan Timnas Spanyol. Mari kita rasakan dulu atmosfernya. Amerika Serikat saat ini sedang dilanda demam sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. New York New Jersey Stadium yang akan menjadi arena gladiator pada tanggal 19 Juli waktu setempat atau 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat sudah bersiap menyambut lebih dari 80.000 pasang mata. Tiket ludes dalam hitungan detik, calo-calo berpesta, dan jalanan dipenuhi lautan warna biru putih dan merah kuning. Ini bukan sekadar laga final biasa. Ini adalah sebuah mahakarya benturan peradaban sepak bola. Juara bertahan Piala Dunia dan Copa America dari benua Amerika Selatan, menantang sang jawara benua Eropa. Di atas kertas, ini adalah pertarungan untuk menentukan siapa penguasa absolut bumi saat ini. Tapi sebelum kita masuk ke bedah taktik dan bagaimana Messi akan menghadapi bocah ajaib Spanyol, kita harus melihat kembali bagaimana kedua raksasa ini bisa merangkak sampai ke partai puncak. Mari kita mulai dari perjalanan La Furia Roja di babak semifinal. Berhadapan dengan Prancis yang berstatus sebagai juara dunia 2018 dan finalis 2022, banyak yang mengira Spanyol akan kesulitan. Prancis punya kecepatan, punya fisik, punya pengalaman. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Spanyol memberikan kuliah gratis tentang bagaimana cara bermain sepak bola modern. Mereka menang meyakinkan dengan skor 2-0. Spanyol racikan pelatih mereka di turnamen ini benar-benar berevolusi. Ingat era tiki-taka lama di mana mereka bisa mengoper bola 1000 kali, tapi lupa cara menendang ke gawang. Lupakan itu, Spanyol versi 2026 memainkan apa yang para pundit sebut sebagai heavy metal tiki-taka atau ataki-taka. Mereka masih menguasai bola, ya, tapi tujuannya sangat vertikal dan kejam. Ketika bola direbut, hanya butuh 3-4 sentuhan untuk bola itu tiba di kotak penalti lawan. Transisi mereka sangat mengerikan. Fakta gilanya adalah sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dari fase grup sampai detik peluit akhir semifinal kemarin dibunyikan, Spanyol belum pernah sekalipun berada dalam posisi tertinggal. Lebih gila lagi gawang yang dikawal Unai Simon baru kebobolan 1 gol saja. 1 gol. Itu menunjukkan bahwa mereka bukan cuma mesin penyerang, tapi juga punya benteng pertahanan sekuat baja. Lalu bagaimana dengan sang juara bertahan Argentina? Kalau Spanyol melaju dengan dominasi dan keindahan taktik, Argentina melaju dengan keringat darah, air mata, dan mentalitas monster. Laga semifinal mereka melawan rival klasik Inggris adalah bukti nyata kenapa tim ini bermental juara. Pertemuan ini selalu syarat akan tensi tinggi dan sejarah panjang. Inggris bermain sangat ngotot, mengandalkan fisik khas Liga Premier, dan menolak untuk menyerah begitu saja. Pertandingan berjalan sangat alot, keras, dan saling jual beli serangan. Di saat para pemain Inggris yang rata-rata lebih muda masih sanggup berlari kencang, orang-orang mulai meragukan ketahanan napas skuad senior Argentina. Namun disitulah letak magisnya La Albiceleste. Di saat tenaga seolah terkuras habis, hati dan DNA juara yang mengambil alih kemudi. Enzo Fernandez yang tak pernah lelah mencoba tebakan dari luar kotak penalti, akhirnya berhasil mencetak gol sensasional yang memecah kebuntuan. Pertandingan berlangsung super dramatis hingga menit-menit akhir. Namun mentalitas pasukan Lionel Scaloni sukses mengunci kemenangan krusial dengan skor tipis 2-1, memulangkan The Three Lions. Kalau kalian jeli melihat data statistik Argentina di turnamen ini, ada satu tren yang sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Dari total 19 gol yang sudah dicetak Argentina, 12 diantaranya tercipta setelah menit ke-75.
Apa artinya? Artinya Argentina adalah pembunuh berdarah dingin di akhir pertandingan. Mereka membuat lawan kelelahan secara mental, membuai mereka, dan ketika lawan kehilangan konsentrasi selama 1 detik saja di 10 menit terakhir, Argentina menghukum mereka tanpa ampun. Kini, dua gaya yang berbeda ini akan saling bertabrakan, dan tentu saja semua kamera dunia akan tertuju pada satu duel, Lionel Messi versus Lamine Yamal. Mari kita bicarakan hal ini lebih dalam, karena narasinya terlalu indah untuk dilewatkan. Messi saat ini berusia 39 tahun. Bayangkan, 39 tahun dan dia masih berlari di atas lapangan, masih mendikte permainan, bahkan saat ini memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia dengan torehan 8 gol. Ini adalah sebuah keajaiban biologis dan teknis. Di turnamen yang seharusnya menjadi tarian terakhirnya, Messi bermain seperti tidak punya beban. Ia bukan lagi Messi yang harus berlari melewati 5 pemain dari tengah lapangan. Ia kini bermain lebih efisien, lebih cerdas. Ia tahu kapan harus berjalan, kapan harus berlari, dan kapan harus melepaskan umpan terobosan mematikan yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. 4 assist yang sudah ia ciptakan di turnamen ini adalah bukti bahwa visinya tidak pernah menua. Di sisi lain lapangan, ada Lamine Yamal. Remaja 19 tahun ini bukan cuma sekadar hype media. Ia adalah manifestasi dari semua hal baik yang dimiliki Akademi La Masia. Yamal bermain dengan keberanian yang tidak masuk akal untuk anak seusianya. Ia tidak takut berhadapan dengan bek-bek senior yang badannya 2 kali lipat lebih besar. Gocekannya mengingatkan kita pada pemuda berambut gondrong bernomor punggung 30 di Barcelona 2 dekade lalu. Yamal adalah motor serangan Spanyol dari sisi sayap. Pergerakannya dinamis, keputusannya matang, dan kaki kirinya adalah senjata pemusnah massal. Pertemuan antara pencipta sejarah dan calon pewaris tahta ini akan menjadi pemandangan yang membuat merinding. Siapa yang akan menang? Sang mentor spiritual atau murid yang bahkan belum lahir ketika sang mentor mencetak gol pertamanya di Liga Champions? Namun, sepak bola bukan olahraga individu. Final ini tidak akan ditentukan semata-mata oleh Messi atau Yamal. Perang sesungguhnya akan terjadi di lini tengah. Kita akan disuguhi pertarungan kelas berat antara maestro lini tengah. Rodri di kubu Spanyol melawan Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister di kubu Argentina. Rodri saat ini bisa dibilang sebagai gelandang bertahan sekaligus metronom terbaik di planet bumi. Statistiknya di Piala Dunia ini sangat absurd. Tingkat akurasi umpan menyentuh angka 93% dan tingkat keberhasilan merebut bola di atas 85%. Rodri adalah otak sekaligus jantung dari mesin permainan Spanyol. Jika Argentina membiarkan Rodri bermain nyaman, memegang bola berlama-lama dan mendikte tempo, maka Argentina sedang menggali kuburannya sendiri. Tugas terberat ada di pundak Enzo Fernandez dan Rodrigo de Paul. De Paul, sang bodyguard Messi, harus bekerja ekstra keras. Ia tidak hanya harus melindungi Messi, tapi juga harus terus-menerus menekan Rodri, merusak ritme Spanyol, dan memastikan aliran bola dari tengah ke sayap Spanyol terputus. Ini akan menjadi pertarungan fisik dan taktik yang sangat brutal di area sepertiga tengah lapangan. Beralih ke lini pertahanan, kita akan melihat seberapa tangguh tembok Spanyol yang dikawal Aymeric Laporte dan bek muda sensasional, Pau Cubarsí. Mereka berdua sejauh ini tampil tanpa celah, terbukti dengan hanya 1 kebobolan. Namun, tantangan di final ini berbeda. Mereka tidak hanya akan menjaga striker statis, melainkan menghadapi penyerang-penyerang yang sangat cair, pergerakannya seperti Julian Alvarez atau Lautaro Martinez, ditambah ancaman tiba-tiba dari second line lewat tembakan-tembakan Mac Allister. Laporte harus memastikan lini belakangnya tidak terpancing keluar dari sarang ketika Messi turun jauh ke tengah untuk menjemput bola. Karena jika bek tengah Spanyol terpancing maju untuk mengikuti Messi, akan ada ruang sebesar lapangan golf di belakang mereka yang siap dieksploitasi oleh kecepatan Alvarez. Mari kita sedikit membedah sejarah pertemuan mereka. Kalau kita bicara soal rekor head-to-head, angkanya benar-benar menunjukkan keseimbangan yang paripurna. Sepanjang sejarah, Argentina dan Spanyol sudah berhadapan sebanyak 14 kali di semua ajang. Hasilnya, masing-masing tim sama-sama mengantongi 6 kemenangan, sementara 2 laga sisanya berakhir imbang. Ini adalah bukti bahwa tidak ada yang benar-benar dominan jika kita menarik garis sejarah. Namun, ada 2 memori yang pasti masih menempel kuat di ingatan para pendukung kedua tim. Pertama, pertemuan di turnamen resmi Piala Dunia yang sudah terjadi sangat lampau, yaitu di babak grup Piala Dunia 1966 di Inggris, di mana Argentina saat itu menang tipis 2-1. Kedua, sebuah memori traumatis bagi Argentina yang terjadi pada tahun 2018 lalu.
Dalam sebuah laga persahabatan menjelang Piala Dunia di Rusia, Spanyol yang bermain di Madrid membantai Argentina dengan skor tidak masuk akal, 6-1. Meski itu hanya laga persahabatan, kekalahan memalukan itu adalah bagian dari proses transisi hancurnya generasi lama Argentina, yang akhirnya memaksa revolusi besar-besaran di bawah komando Lionel Scaloni. Jadi, bisa dibilang, skuad Argentina saat ini yang bermental baja lahir dari abu kekalahan tragis tersebut. Laga final nanti bukan hanya soal trofi, tapi bagi sebagian pemain senior Argentina, ini adalah ajang balas dendam untuk menghapus nokta hitam di tahun 2018. Pertaruhan di New York New Jersey Stadium besok terlalu masif untuk dijelaskan dengan kata-kata. Untuk Argentina, ini adalah misi untuk menyematkan bintang keempat di dada mereka. Jika mereka menang, mereka akan sejajar dengan Jerman dan Italia dalam jumlah trofi Piala Dunia dan hanya tertinggal dari Brasil. Lebih dari itu, jika Lionel Messi berhasil memimpin timnya back-to-back juara dunia di usia 39 tahun, perdebatan tentang siapa pemain terhebat sepanjang masa alias GOAT akan terkunci selamanya. Pintunya akan ditutup, kuncinya dilempar ke dasar lautan. Tidak akan ada lagi argumen yang bisa membantah status dewanya di sepak bola. Ia bisa pensiun besok harinya dengan senyum paling lebar yang pernah ada di dunia. Sementara bagi Spanyol, ini adalah misi pembuktian sebuah era baru. Setelah generasi emas Xavi, Iniesta, Casillas, dan Puyol membawa pulang trofi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sepak bola Spanyol sempat mengalami pasang surut. Banyak yang skeptis apakah mereka bisa mengulangi dominasi absolut seperti dekade lalu, dan skuad muda tahun 2026 inilah jawabannya. Memenangkan trofi Piala Dunia kedua akan menobatkan Lamine Yamal, Pedri, Gavi, dan kawan-kawan sebagai raja baru sepak bola dunia. Mereka ingin menunjukkan bahwa sistem pembinaan mereka tidak pernah mati, dan tiki-taka telah berevolusi menjadi monster yang lebih menakutkan. Final ini juga dipastikan akan dikemas dengan sangat megah. Bocorannya, FIFA menyiapkan acara pembukaan dan halftime show berskala masif ala Super Bowl Amerika Serikat untuk menghibur ratusan juta penonton di seluruh dunia. Atmosfernya dipastikan akan pecah. Jadi, setelah merangkum semua sejarah, taktik, dan drama yang menyelimuti laga ini, pertanyaannya kini kembali ke kalian. Dengan takdir yang mempertemukan sang legenda yang sedang menanti senja, melawan sang bocah ajaib yang baru menyapa fajar, partai final ini dijamin akan menjadi dongeng yang akan kalian ceritakan berulang-ulang ke anak cucu kalian di masa depan. Siapa yang akan berpesta di akhir laga? Apakah kecerdasan dan mentalitas juara bertahan Argentina yang akan mengunci bintang keempat? Atau kecepatan dan kekejaman skuad muda Spanyol yang akan membawa pulang trofi ke Madrid? Coba dong kalian tulis prediksi skor akhir pertandingan ini di kolom komentar. Gas ramaikan sekarang juga, kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.